untuk kepentingan perutmu. Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dilindungi oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam setiap kesempatan dimanapun berada, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah serta rezeki yang berkah, amin ya rabbal alamin. Benarkah Bahar bin Smith ini adalah keturunan Rasulullah? Layakkah Bahar bin Smith ini disebut sebagai Habib? Akan kita buktikan berdasarkan penelusuran nasab atau data yang tercatat dari lembaga pencatat nasab Habaib. Diketahui bahwasanya Bahar bin Smith ini tercatat yaitu keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW, itu yang ke-37. Ya, jadi Habib Bahar bin Smith sebagaimana pernyataan dari Rabithah Alawiyah, beliau keturunan yang ke-37, keturunan dari Rasulullah SAW dari jalur yaitu Sayyidina Husain. Maka perlu kita akui, perlu kita hormati bahwasanya memang benar kita mengutip, mengambil dari referensi Rabithah Alawiyah yang memang diakui lembaga sebagai pencatat nasab bahwasanya yaitu Habib Bahar bin Smith memang keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Lantas apakah kita perlu untuk meragukan kesimpulan atau keterangan dari Rabithah Alawiyah? Kalau saya pribadi, jelas saya akan berhusnuzon, maka tetap saya percayai, karena memang saya juga bukan ahli dalam mencatat atau meneliti dari nasab keturunan dari Rasulullah SAW. Maka saya mengakui, mempercayai Rabithah Alawiyah yang berhak atau lembaga resmi pencatat keturunan Rasulullah SAW yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Lantas pertanyaan yang kedua, jika memang Habib Bahar bin Smith ini adalah keturunan Rasulullah, tapi mengapa kemudian beliau ini berakhlak buruk? Maka di sini kita perlu membedakan antara Rasulullah dengan keturunan Rasulullah. Rasulullah jelas beliau manusia agung yang tentu maksum, terlepas dari dosa. Beliau terjaga untuk melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Jadi senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan punya potensi untuk melakukan dosa. Ini karakter dari nabi dan rasul yang bersifat maksum, tidak akan pernah melakukan dosa. Nah, ini berbeda dengan keturunan Rasulullah, habaib ataupun syarif ataupun sayyid. Jelas mereka bukan nabi, walaupun mengalir darah di dalam dirinya yaitu darah Rasulullah, yaitu dari datuknya Muhammad SAW, tapi mereka para habaib tidak maksum. Mereka tetap manusia yang bukan nabi, tidak sama seperti datuknya, tentu punya potensi untuk melakukan kesalahan. Maka kita pun tidak boleh mengkultuskan sayyid, habib ataupun syarif. Kalau mereka memiliki akhlak Rasulullah SAW, jelas berarti para habaib itu
mencontoh dari datuknya. Tapi kalau kemudian ternyata berbanding terbalik, bertentangan dengan akhlak Rasulullah, di mana Rasulullah ini adalah wa innaka la'ala khuluqin adzim, kana khuluquhul Quran, tentu para habaib kalau tidak mencontoh akhlak Rasulullah maka mereka berarti tidak bisa meneladani datuknya. Namun walaupun begitu, dengan akhlak mereka yang buruk bukan berarti mereka putus nasabnya. Bukan berarti boleh untuk kita hina, kita caci, ataupun kita rendahkan. Maka jelas tidak boleh kita selaku umat Rasulullah menyakiti keturunannya. Sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa adalahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah, la'anahumullah, Allah akan melaknat mereka di dunia dan akhirat. Wa adalahum adzaban muhina, dan Allah menyediakan kepada mereka yaitu siksaan yang menyedihkan, siksaan yang menghinakan. Nah, ini larangan menyakiti keturunan Rasulullah. Walaupun akhlaknya buruk, tidak boleh untuk kita hina, kita caci maki. Kita menghina manusia saja yang bukan keturunan Rasulullah, kita tidak boleh, apalagi jelas ini adalah keturunan Rasulullah. Ya, namun walaupun begitu, habaib ini keturunan Rasulullah, tapi tidak boleh untuk kita kultuskan. Tidak boleh kita anggap segala perbuatannya benar. Kalau memang benar maka kita teladani, kita contoh. Kalau seandainya buruk, ya jangan kita contoh. Ya, kita tinggalkan segala perbuatan buruknya. Ya, karena itu tadi, habaib ini adalah manusia yang tentu punya potensi untuk salah karena mereka bukan seorang nabi dan rasul. Ya, mereka tidak akan terjaga dari perbuatan dosa. Maka tetap kita selaku kaum ahlus sunnah wal jamaah mencintai para habaib, para sayyid, para syarif dan segala keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau akhlaknya buruk, maka jangan kita contoh, jangan kita teladani, tapi juga jangan kemudian kita hina, kita caci maki, nanti akan menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi kalau kita ingin mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan Rasulullah, bagaimana kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau kita mencaci maki, menghina segala keturunannya. Maka jangan sampai kita melakukan yang semacam itu. Jangan seperti Salafi, Wahabi yang mereka gemar mencaci maki, menghina para habaib, segala keturunan Rasulullah. Karena para habaib ini identik mereka berpaham sufi, mereka mencintai tasawuf. Maka wajar kalau Salafi, Wahabi membenci para habaib karena habaib ini juga bertasawuf. Maka kalau benci kepada tasawuf, otomatis benci kepada habaib. Kalau benci kepada habaib, jelas Salafi, Wahabi tentu akan membenci sufi atau dunia tasawuf atau dunia thariqah. Nah, itu bahkan betapa pentingnya kita menghormati, memuliakan keturunan Rasulullah. Di sini Habibana, Habib yang kita muliakan juga keturunan Rasulullah, yaitu Al-Habib Lutfi bin Yahya memberikan wasiat kepada kita semuanya agar kita menghormati keturunan Rasulullah. Jangan sampai mencaci maki atau menghinanya. Kalau salah, maka kita pun juga wajib untuk memberikan teguran, memberikan nasihat. Jangan mendiamkan saja ketika para sayyid, habaib atau syarif melakukan perbuatan dosa. Jangan kita diamkan saja, perlu kita beri nasihat yang baik. Tapi nasihat yang baik jangan sampai kemudian kita menghinanya atau mencaci makinya. Nah, tugas kita hanyalah sebagai manusia untuk mengingatkan, memberikan nasihat. Kalau nasihat kita ternyata tidak diindahkan oleh keturunan Rasulullah tadi, oleh habaib, maka ya biarkan saja. Tapi tugas kita adalah memberikan nasihat atau memberikan wasiat untuk berbuat baik. Jangan mendiamkan kalau habaib melakukan dosa, karena mereka ini ibarat
berlian, jangan sampai berlian yang begitu mahal ini sampai jatuh masuk ke dalam lumpur, maka tentu akan kotor. Maka sama halnya ketika habaib yang buruk akhlaknya, buruk perbuatannya kita diamkan saja, berarti sama saja kita membiarkan habaib ini melakukan perbuatan dosa. Sama halnya seperti berlian yang jatuh ke lumpur. Itu maka kewajiban kita untuk memberikan nasihat, memberikan teguran ataupun kritik dengan cara yang baik, cara yang beradab ketika menemui atau menjumpai habaib, syarif atau sayyid yang akhlaknya buruk. Termasuk pesan dari Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair juga memberikan wasiat kepada kita semuanya, janganlah kita mencaci maki, menghina habaib, walaupun bagaimanapun entah itu baik atau buruk tetap mengalir di dalam dirinya. Para habaib ini adalah darah Rasulullah. Jadi Mbah Maimun mengibaratkan habaib yang akhlaknya buruk ini adalah seperti kertas Al-Quran yang robek, yang sobek. Yang sobek tentu akan sulit untuk dibaca, sulit untuk digunakan karena sudah terpecah-pecah atau terpisah-pisah susunannya karena sobek. Walaupun sobek tentu kita tidak boleh menginjak Al-Quran, harus tetap kita muliakan, kita pisahkan, kita berikan tempat yang mulia, tempat yang di atas. Walaupun sobek-sobek tidak boleh kita buang begitu saja, tidak boleh kita buang di sampah, apalagi sampai kita injak-injak. Nah tentu ini berdosa. Nah sama halnya habaib yang akhlaknya buruk, maka jangan kita hina, jangan kita caci maki, tapi tetap kita selamatkan, tetap kita muliakan, tetap kita hormati. Kalau mereka berbuat dosa, melanggar syariat Allah, akhlaknya buruk, tidak mencontoh akhlaknya Rasulullah, maka wajib kita untuk memberikan nasihat. Jangan mendiamkan saja. Kalau mendiamkan saja berarti kita sudah mencelakai habaib. Berarti membiarkan mereka masuk jurang, membiarkan mereka bergelimang dosa. Tapi memberikan nasihat yang baik, jangan atas nama kebencian, jangan atas nama dendam, apalagi sampai menghina. Yang jelas-jelas itu dilarang oleh syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah sikap kita kepada habaib. Jelas Bahar bin Smith termasuk keturunan dari Rasulullah. Jadi beliau termasuk habaib urutan yang ke-37 sebagaimana keterangan dari Rabithah Alawiyah. Kalau akhlaknya buruk, berarti beliau ini adalah manusia biasa yang tidak boleh kita kultuskan. Mereka bukan nabi. Nah, maka walaupun punya akhlak yang buruk, tetap kita hormati, tidak perlu kita hina, tapi juga wajib kita untuk berikan nasihat agar mereka sadar, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat dari segala perbuatan dosanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah lantaran dengan wasilah mencintai segala keturunannya, mencintai semua keturunannya, baik itu yang akhlaknya buruk maupun akhlaknya yang baik. Akhlaknya buruk jangan kita contoh, tapi wajib untuk kita nasihati, jangan kita hina. Tapi kalau akhlaknya yang baik, habaib yang selama ini menjadi teladan kita semuanya, jangan lepas, jangan lari dari mereka. Terus menerus kita untuk menimba ilmu mereka, karena yang akan menyelamatkan kita, yang mendapatkan syafaat adalah datuk mereka, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf atas segala hilaf, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keselamatan, selamat di dunia hatta akhirah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.